Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Herlina Salwa. Kali ini kita akan membahas mengenai interface pada Microsoft Excel. Kebetulan di sini versinya itu Excel 2013 ya. Dan nanti juga kita akan membahas fungsi logika dari Excel 2013 ini. Oke. Kita buka saja lembar kerja kita. Nah, di sini kita bisa ambil blank workbook. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Interface dari Excel 2013 ya, tidak jauh berbeda dengan Excel versi lain. Oke. Nah, sekarang kita mengenali dulu interface-nya. Di sini ada, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah bar quick access ya. Kalau kita mau menambahkan di sini untuk akses cepat, kita bisa ambil di sini ya. Tinggal di customize, kemudian tinggal di more comment. Nah, kalau mau menambahkan tinggal pilih saja kita mau menambahkan yang mana, terus di add. Oke. Nah, kemudian di sini ada judul. Jadi pekerjaan kita sekarang ini judulnya masih book 1 Microsoft Excel. Jadi ini lembar kerja ini namanya workbook. Ya, lembar kerja kita ini namanya workbook. Nah, kemudian satu buah workbook itu kita bisa tambahkan sheet-nya atau worksheet-nya. Sekarang kita bekerja di sheet 1. Nanti kita bisa tambahkan satu lagi sheet 2. Oke. Jadi lembar kerjanya itu sheet dalam bentuk worksheet ya. Nah, di sini bisa kita ubah namanya. Tinggal di rename, misalnya pengenalan. Oke. Ini bisa ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada menu bar ya, seperti di Word juga ada menu bar, PowerPoint ya, file, home, insert, dan seterusnya. Kemudian setiap menu bar itu memiliki toolbar. Nah, ini ya, menu bar home itu ada toolbar clipboard, font, alignment, number. Nah, ini ada sudah di blok-blok ya berdasarkan fungsinya. Kemudian insert seperti ini, tag layout, dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sheet kita atau worksheet kita atau lembar kerja kita ini ya, kita mengenal kotak-kotak yang terlihat ini sebagai istilah sel. Jadi istilahnya ini sel, namanya sel. Setiap sel itu memiliki alamat. Oke, memiliki alamat. Maka yang mana alamat sel? Nih, coba dilihat. Name box, di name box ini ada alamat sel. Kalau sekarang kita letakkan kursor kita di sini, ya, maka alamat dari sel ini adalah sel D5. Berarti dia ada di kolom D baris kelima. Oke, kolom D baris kelima. Kalau kita letakkan di sini, dia ada di kolom L baris keempat, maka dia sel L4. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada formula bar, ya. Ini tempat mengetikkan formula atau rumus yang akan kita gunakan. Oke. Nah, seperti ini. Ya, ini kolom, ini baris, kemudian di sini ada scroll bar ke bawah. Oke, kemudian ini ada scroll bar ke yang horizontal, kiri kanan. Ya, kemudian sekarang kita mau mencoba menggunakan lembar kerja kita ini. Ya, kita buat dulu judulnya itu, kita sekarang akan mengenalkan mengenai fungsi logika. Oke. Fungsi logika. Lihat di sini di formula bar di sini apa yang kita tuliskan di kotak ini, maka di formula bar juga otomatis ada. Jadi kalau mau mengubah bisa di sini, bisa dari sini. Oke. Nah, fungsi logika. Oke, fungsi logika pada Microsoft Excel itu, fungsi logika pada Microsoft Excel
Ya, fungsi logika pada Microsoft Excel itu yang pertama adalah logika not atau fungsi not. Nah, oke, yang pertama ada fungsi not. Jadi sekarang saya contohkan, misalnya ya, katakanlah di sini ada statement atau pernyataan, ya, pernyataan satu, kemudian di sini ada statement 2. Oke. Ada pernyataan 2. Kalau misalnya statement 1 ini saya katakanlah bernilai 1 atau ada angka 1 di sana, maka kalau kita menggunakan fungsi not, ya, fungsi not, maka hasil dari fungsi not itu kita buat sebagai statement kedua, atau ini saya ubah lah ya namanya, statement satunya itu adalah sebuah pernyataan pertama, kemudian kita gunakan fungsi not di situ. Oke, maka kita bisa bikinkan formulanya sama dengan not, ya. Nah, coba di sini kita akan dibantu dengan baris di bawah ini cara menggunakan fungsi atau cara menuliskan, ya, bukan cara menggunakan, ini lebih tepatnya cara menuliskan yang benar dari fungsi itu sendiri. Ya, not ini dalam kurung, ya, atau fungsi not dari sini. Seri sama dengan not dari sel A7 kurung enter. Oke. Nah, seperti ini. Sama dengan not, berarti tadi kita salah menuliskannya ya, karena tadi kita kasih spasi. Sama dengan not spasi, ya kan? Dia akan salah, tapi dia akan koreksi sendiri. Ya, not dari A7. Jadi A7 ini adalah sel yang ini, kolom A baris ke-7 yang isinya itu angka 1. Oke. Nah, kalau kita pakai fungsi not dari angka 1 itu artinya inverse atau kebalikan. Oke. Untuk hasil dari fungsi ini sendiri dia bernilai atau nilainya itu berupa logika, benar atau salah. Oke, nilainya itu berupa logika benar atau salah. Jika 1 itu benar, maka 0 itu pasti salah, seperti itu. Jadi kebalikan dari benar adalah salah, maka hasilnya adalah false. Oke, jadi bisa kita jelaskan di sini bahwa fungsi not ini, ya, nanti hasil eksekusinya itu adalah berupa true atau false. Oke, false. Nah, maka hasilnya adalah berupa true atau false. Kemudian true itu bernilai 1 dan false bernilai 0. Ya. Nah, seperti ini. Maka kebalikan dari 1 adalah false. Kebalikan dari 1, kebalikan dari benar adalah salah. Nah, sekarang contoh kedua. Kalau saya ambil statementnya itu 0, nilainya hanya 2 ya. Benar atau salah, berarti 0 dan 1. Kalau statementnya itu 0, sekarang kita pakai fungsi not di sini. Sama dengan kalau mau menuliskan istilahnya itu, kalau kita mau menuliskan fungsinya atau misalnya kita mau menuliskan formulanya, itu diawali dengan tanda sama dengan di Excel ya. Sama dengan not. Oke. Not dari sini. Ya. Sini. Sel ada 8. Kurung enter. Nah, true. Lihat ya. Jadi kebalikan dari 0 adalah benar. 0 itu tadi apa? 0 itu tadi salah. Ya kan? Kebalikan dari salah itu benar. Kebalikan dari benar itu salah.
Seperti itu. Oke, itu adalah fungsi not. Ya. Kemudian, oke, ya, jadi dia hanya dua statement ya, 0 dan 1. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu kita kenal dengan fungsi N. Fungsi N. Ya. Jadi kalau fungsi not ini hanya membandingkan satu logika saja atau hanya inverse kebalikan dari satu logika saja, kalau fungsi N ini dia membandingkan dua. Oke, kemudian fungsi logika N. Ya. Kalau fungsi logika N ini, dia digunakan untuk membandingkan dua atau lebih statement, dua atau lebih argumen. Digunakan untuk membandingkan dua atau lebih argumen, kemudian nanti hasilnya itu berupa true atau false. Sini. Argumen dengan hasil eksekusi berupa true atau true atau false ya. Nah, seperti ini. Katakanlah ada statement 1 di sini contohnya ada statement 1, kemudian di sini ada statement 2. Misalnya statement 1 ini adalah sebuah angka ya dengan nilai di statement 1 nilainya 30, di statement 2 ya di statement 2 ada angka yang nilainya hanya 10. Nah, maka dengan menggunakan fungsi N itu kita bisa membandingkan kedua argumen ini dengan 4 cara. Dengan 4 cara. Nah, yang pertama, di sini saya buatkan tabelnya. Yang pertama adalah jika nilai atau statement pertama nanti bernilai benar, kita membandingkan ya. Statement 1 bernilai benar. Statement copy saja, ini tadi 2 ya. Nah, di sini ada katakanlah usia. Sini saya ganti namanya ya. Usia Adi 30, usia kalau lebih gampang mengingatnya. Usia di sini ada Budi. Usia Adi 30, usia Budi 10. Maka di sini dengan menggunakan logika N kita bisa bolak-balikkan 4 statementnya. Nah, statement pertama, statement kedua. Nah, misalnya statement pertama kita buat benar, statement kedua kita buat benar, maka kita lihat hasil eksekusi menggunakan logika N. Nah, jadi yang kita bandingkan itu yang ini ya. Yang kita bandingkan itu yang ini. Nah, yang kita bandingkan sekarang usia si Adi dan usia si Budi ini. Nah, kita bandingkan ini, kita menggunakan logika N. Kita pakai statement pertama benar, statement kedua benar. Jadi, usia sama dengan tetap ya, N. Sama dengan N. Kita katakan bahwa usia si Adi ini lebih besar dari usia si Budi. Ini ya, ini benar ya. Kalau pakai logika kita benar ya. Logika kita benar kan? Usia si Adi lebih besar dari usia si Budi. Itu benar ya. Kemudian nah, usia si ini juga benar. Usia si Budi lebih kecil dari usia si Adi.
Oke. Nah, kita tutup kurung, coba kita enter. Maka hasilnya benar. Nah, ada dua statement. Oke, lihat di sini. Pernyataan pertama, usia si A14, usia si Adi itu nilainya lebih besar dari usia si Budi. Kalau kita pikir pakai logika benar kan ya? 30 lebih besar dari 10. Dan usia si B14, usia si Budi itu lebih kecil dari usia si Adi. Oke, benar juga kan? Jadi di sini satu benar, maka hasilnya benar. Oke, nah sekarang di statement pertama kita buat pernyataan yang benar, statement kedua kita buat pernyataan yang salah. Coba. Ya. Sama dengan and, menggunakan logika and. Nah, kita lihat statement pertama benar. Misalkan kita buat di sini usia si Budi, ya, usia si Budi itu lebih kecil dari usia si Adi. Logikanya benar kan? 10 lebih kecil dari 30. Oke. Kemudian di sini ada titik koma ya untuk membuat logika kedua. Ya, logika kedua, titik koma. Oke. Logika keduanya atau statement keduanya adalah kita buat statement yang salah, yang nilainya 0. Ya, kita buat statement yang nilainya 0 atau salah. Nah, kita katakan usia si Adi lebih kecil dari usia si Budi. Coba. Kurung. Nah, coba dilihat ya. B14 umur atau usia si Budi kecil dari usia si Adi. Benar ya? 10 kecil dari 30 benar. Kemudian usia si Budi di A13 ya. Usia si Adi itu lebih kecil dari usia si Budi. Itu salah kan? Nilainya 0 kan? Jadi ini tadi yang pertama, pernyataan pertama ini nilainya 1, pernyataan kedua ini nilainya 0. Maka hasil eksekusi menggunakan logika N adalah bernilai salah. Ya, salah. Oke, jadi kita bandingkan kedua pernyataan itu. Kalau pernyataan 1 pernyataan 1 benar, pernyataan kedua salah, maka hasilnya salah. Gitu. Nah, sekarang statement pertama nilainya salah, statement kedua nilainya benar. Coba. Sama dengan N, terserah ya mau membandingkan yang mana sama yang mana duluan. Yang penting kita bandingkan yang dua ini. Oke. Sama dengan N, ya, kita buat pernyataan yang salah. Usia si Adi, misalnya, lebih kecil dari usia si Budi. 30 kecil dari 10. Salah kan? Oke. Karena di salah itu 0 ya. Next. Titik koma. Ya, kalau di sini pengantarnya titik koma. Kemudian ambil yang benar. Satu pernyataan yang benar. Usia si Budi, ya, usia si Budi itu lebih kecil dari usia si Adi. Benar kan? 10 lebih kecil dari 30. Tutup kurung, enter. Nilainya juga salah. Jadi kalau statement 1 benar, statement 1 salah, statement 2 benar, menggunakan logika N hasilnya false atau salah. Nah, sekarang gimana kalau yang kedua-dua logikanya itu kita buat salah? Ya, contohnya sama dengan N. Ini usia Adi lebih kecil dari usia Budi, titik koma, ya. Usia Budi lebih besar dari usia si Adi. Salah kan ya? 10 lebih besar dari 30, ya kan? Salah. Jadi kedua-dua statement ini salah, maka hasilnya salah. Maka kesimpulannya dengan menggunakan logika N, ya, dengan menggunakan logika N ini, oke. Nah, pernyataan bernilai benar apabila dua statement nilainya benar. Selebihnya salah. Seperti itu ya, selebihnya salah. Nah, itu dengan menggunakan fungsi logika N. Oke, sekarang yang ketiga.
Sini ya. Yang ketiga, fungsi OR. Ya. Nah, kalau di fungsi OR ini, dia juga membandingkan, oke, fungsi OR ini, dia juga membandingkan dua atau lebih argumen. Sama, oke, dua atau lebih argumen, ya, di mana argumen ini dinyatakan sebagai disjungsi. Oke, fungsi OR itu dinyatakan sebagai disjungsi. Apa itu disjungsi? Ya, disjungsi yaitu dia bisa menentukan apakah terdapat minimal, ya, apakah terdapat minimal satu argumen yang diuji itu bernilai benar atau true. Oke. Jadi dia menentukan apakah terdapat minimal satu argumen bernilai benar. Ya. Nah, jika di sini kelihatan nanti hasilnya itu adalah jika salah satunya saja argumennya itu bernilai benar, maka semua hasilnya itu akan bernilai benar. Oke. Kita contohkan, kita masuk saja ke contohnya. Nah, di sini fungsi OR. Oke. Contohnya di sini kita bisa pakai contoh yang seperti di atas ini ya. Saya copy saja ini. Oke. Nah, kita copy saja ini dulu sebagai pembandingnya. Nah, tapi di sini kita ganti dia dengan logika OR. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan logika OR sama dengan OR itu atau tadi ya, kalau N itu dan. Oke. Itu sama dengan perkalian lah, seperti itu ya. Kalau OR ini sama dengan penjumlahan. Coba kita lihat di sini. 1 dikali 1 hasilnya 1 benar. 1 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 1 hasilnya 0. 0 dikali 0 hasilnya 0. Nah, kalau di sini, kalau OR ini dia penjumlahan. Ya, ada satu saja yang nilainya benar, maka hasilnya akan benar. Coba kita lihat. Jika kita katakan usia si Adi lebih besar dari usia si Budi dan usia si Budi lebih kecil dari usia si Adi. Oke, ini kan benar dua-duanya ya, satu-satu nilainya ya. A26. Oke, usia Adi besar dari usia Budi, benar. Kemudian usia Budi kecil dari usia Adi, benar. Tutup kurung, maka hasilnya akan benar. Oke, nah kalau kita buat pernyataan kedua yang nilainya salah, sama dengan OR, ya, sama dengan OR. Ini usia Adi besar dari usia Budi, titik koma, usia Budi besar dari usia Adi. Salah kan ya? Pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah. Maka hasilnya tetap benar. Oke. 1, 0, hasilnya benar. Jadi benar, salah, hasilnya benar. Kalau yang salah benar sama dengan OR. Oke. Usia si Budi kita buat salah, lebih besar dari usia si Adi. Kemudian pernyataan keduanya kita buat benar, usia si Adi lebih besar dari usia si Budi. Tutup kurung, maka hasilnya benar juga. Oke. Nah, kalau yang salah-salah sama dengan OR.
usia Adi kecil dari usia Budi, kemudian usia Budi besar dari usia Adi. Salah-salah kan ya? Salah-salah, maka hasilnya salah. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa fungsi OR itu membandingkan dua atau lebih argumen, ya, dinyatakan sebagai disjungsi. Jadi jika ada satu saja argumen yang diuji itu nilainya benar, maka akan menghasilkan nilai benar juga. Oke. Nah, dia di sini lebih pada penjumlahan. 1 ditambah 1 hasilnya, kalau dalam ilmu digital 1 ditambah 1 itu hasilnya 1. Nggak ada angka 2, 3, dan 4. 1 hidup, 0 itu mati. Jadi kalau hidup, ya hidup. Ya, hidup, mati, hidup. Dia di sini. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Oke. Kita rapikan dulu tabelnya. Nah, seperti itu ya. Itu fungsi logika OR. Oke. Nah, yang terakhir nanti fungsi if. Nah, sekarang fungsi if. Ya, fungsi if ini, fungsi logika if ini itu digunakan untuk menyatakan implikasi. Ya, digunakan untuk menyatakan implikasi. Artinya apa? Implikasi itu kalau ada jika, ya, maka hasilnya adalah maka. Gitu ya. Oke, ini memungkinkan kita untuk bisa membandingkan nilai logis antara nilai dan perkiraan. Nah, contohnya seperti apa ya? Gini. Contohnya seperti ini. Katakanlah ini ada tabel nilai akhir siswa, misalnya nilai akhir. Nilai akhir. Ya, nilai akhir. Kemudian di sini keterangan. Nah, jadi keterangan lulus atau remedial. Ya. Nah, misalnya di sini ada nilai akhirnya itu 70. Ya. Kemudian di sini ada nilai akhirnya itu 58. Kita mau cari keterangan dia lulus atau remedial. Maka ya, kita tetapkan nilai standarnya, misalnya seperti pelajaran simulasi digital, ya itu untuk KKM-nya 60. Oke. Nah, maka seseorang itu dikatakan tuntas atau lulus apabila KKM-nya itu besar sama dengan 60. Oke. Nah, kita tuliskan di sini formulanya sama dengan if, jika sel ini A38, oke, sama dengan if jika buka kurung sel, sini tadi 70 ya. Nah, di sini sama dengan jika sel ini A38, ya, itu nilainya besar sama dengan 60, berarti 60 masuk ya, 60, 61 dan seterusnya ke atas. Nah, value-nya titik koma, keterangannya adalah dia lulus. Ya. Tapi jika tidak, nggak perlu kita tuliskan di sini karena kita hanya membandingkan dua nilai ya, besar sama dengan 60 lulus, berarti di bawahnya tidak lulus atau remedial. Maka tambahkan saja titik koma, ya, double kutip, itu untuk meng-create pernyataan atau keterangannya remedial. Perhatikan ya. Nah, jika
sel A38 itu nilainya besar sama dengan 60, maka seseorang dikatakan lulus. Tapi jika tidak, selebihnya atau selain itu, ya, selain itu, maka dia remedial. Kita enter. Coba perhatikan. We found typo formula. Ya, ada kesalahan dalam penulisan formula. Koreksi katanya. Bolehlah, silakan dikoreksi. Nah, kita lihat mana tulisan yang benarnya. Oke, if A38 besar sama dengan 60, titik koma. Ingat ya, kalau di formula bar itu dibantu dengan, tadi kan ada bantu ya, kalau kita ketikkan sama dengan if, muncul dia kotak kecil di bawahnya itu, ya seperti ini, sama dengan if. Nah, buka kurung. Nah, ini membantu kita ya. Ini, pernyataan ini membantu kita. Kalau di sini katanya titik koma, buatkan titik koma. Kalau katanya koma, dia settingan laptopmu koma, maka tuliskan koma. Seperti itu ya. Nah, lulus, maka jika A38 besar sama dengan 60, maka lulus. Jika tidak, maka remedial. Maka dia di sini karena nilainya 70, maka dia lulus. Ini kan? Nah, untuk yang ini, ya, untuk yang ini kita bisa kopikan saja pernyataan ini. Nah, seperti itu. 58 pasti dia remedial. Jadi rumusnya jika A39 itu yang ini, yang 58 besar sama dengan 60 maka lulus, jika tidak maka dia remedial. Nah, karena dia angkanya 58 maka dia remedial. Seperti itu kira-kira ya. Fungsi if itu menyatakan implikasi ya, jika maka. Oke. Kita borderkan dia. Nah, ini kalau seperti ini kan sudah melebihi satu kotak ya, satu kotak. Boleh di wrap ke bawah. Buat seperti ini. Tidak masalah. Atau misalnya mau diperpanjang juga ini. Kalau diperpanjang nanti implikasi ke yang lainnya. Ya, Ctrl Z saja, kembalikan dia. Nah, mungkin bisa kita tarik ke bawah sedikit. Terus yang ini, ya, ini bisa kita wrap seperti ini. Pindahkan dia ke tengah. Ya, juga seperti itu. Oke, supaya tabel kita jadi kelihatan rapi. Oke ya. Nah, ini ada, jadi sudah ada 4 fungsi logika yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel. Ya. Nah, mungkin untuk fungsi-fungsi berikutnya, fungsi statistika dan fungsi matematika itu bisa dilihat di video berikutnya. Oke. Silakan mencoba, semoga bisa dipahami. Ya, semoga bisa dipahami. SMK pasti bisa, SMK pasti hebat.